Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi, Engkau sanggup menolong melepaskan kami. Sebab mujizat keajaiban Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Tuhan pasti sanggup menolong kami, melepaskan kami, memulihkan kami, dan menyembuhkan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersama dengan Tuhan Yesus, kami percaya sesuatu yang besar, yang ajaib pasti terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap terima firman Tuhan. Berkata-katalah kami siap untuk diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya berkat yang besar, yang luar biasa pasti terjadi bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami siap terima berkat yang luar biasa, yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, saya minta izin kepada Bapak Gembala dan semua jemaat untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan duduk karena tubuh saya kurang fit supaya bisa menyampaikan dengan baik. Saya harus bisa duduk dan bisa menyampaikan dengan tuntas. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati, dipulihkan Tuhan, kiranya berkat dan anugerah Tuhan Yesus menyertai memberkati saudara. Siapa yang bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus? Tepuk tangan bagi kita yang luar biasa. Ya, siang ini atau pagi ini saya sampaikan satu hal yang simple tapi ini sangat penting saudara. Saya mengingat bahwa ini banyak orang Kristen, anak Tuhan sudah melupakan hal yang sangat penting ini. Ya, silakan tampilkan temanya, Running Makes Miracles. Jadi ini sangat penting. Saya mencoba untuk menerjemahkan dengan bergerak secara aktif dan terus menerus di dalam iman kita kepada Kristus untuk bisa mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Siapa yang percaya bahwa mujizat Tuhan mesti berlangsung sampai hari ini? Amin. Hanya yang percaya berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Jadi bergerak secara aktif ini penting sekali saudara. Dalam iman kita, karena kita seringkali punya iman yang pasif. Tapi seharusnya kita harus punya iman yang aktif, yang total, yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percayalah mujizat pasti terjadi. Hari-hari ini hari yang sangat susah, yang sangat sulit, banyak masalah, banyak persoalan. Dan saya melihat goncangan ekonomi ini luar biasa saudara. Ya, harga-harga naik. Dan seringkali kita mengeluh dengan banyak hal. Ya, karena yang kita terima juga ya sama tapi harganya naik. Tapi saya berdoa, saya percaya bahwa bukan hanya harga naik tapi berkat Tuhan pasti naik saudara. Amin. Jadi satu hal, kalau Anda sudah menginginkan sebuah mujizat keajaiban terjadi, kita harus punya iman yang aktif. Ya percaya Yesus, ya tidak cukup saudara. Langkahnya, tindakannya, keyakinannya harus dilakukan. Jadi saudara sekalian, running atau bergerak aktif ini bukan lari secara fisik. Tapi sebuah kehidupan yang terus menerus bergerak di dalam iman bersama dengan Tuhan. Terus di gereja dimanapun Anda berada, terus bergerak bersama Tuhan. Tidak diam, tidak menyerah, tidak pasrah, tidak berhenti di tengah jalan. Tidak boleh saudara sekalian. Nah artinya mujizat sering terjadi bukan ketika Anda diam. Tapi ketika Anda berjalan bahkan berlari dalam iman. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, banyak orang ingin mujizat tapi berhenti di tengah proses. Anda nggak boleh berhenti di tengah proses, saudara. Memang proses tidak menyenangkan, tapi proses ini adalah pembentukan dari Tuhan supaya ketika mujizat keajaiban Tuhan datang dan menghampiri saudara, Anda tidak sombong, tidak congkak, kemudian kita menjadi berubah, tidak. Dipersiapkan lewat proses. Tapi berhenti di tengah jalan, jangan pernah berhenti di tengah proses. Kita tahu persis bahwa seringkali the kingdom, kerajaan sorga, kerajaan Tuhan, itu bicara soal gerakan iman yang membuka jalan bagi intervensi ilahi. Yang setuju katakan amin. Jadi intervensi ilahi, mujizat, keajaiban Tuhan itu akan terjadi untuk kita. Ketika Anda bergerak terus menerus secara aktif di dalam Tuhan. Tidak diam, tidak mandah. Tidak menyerah dengan situasi kondisi yang buruk ini. Percaya kepada Tuhan, setia di gereja ini, di tempat Anda ditempatkan di sini. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan berhenti di tengah jalan. Lakukan yang terbaik. Bagianmu, kerajinanmu, kesungguhanmu. Dan nanti Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Saya berdoa, saya percaya juga Bapak Gembala berdoa supaya di akhir-akhir tahun ini
di bulan-bulan ke depan ini mujizat terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Ini satu hal yang sangat penting sekali yang harus kita pahami hari-hari ini. Tidak usah takut menghadapi apapun juga. Sebab yang menyertai kita lebih besar dari persoalan kita. Dasar firmannya, next. Ibrani 12 ayat 1. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan iman yang harus dilakukan, diwajibkan untuk Anda alami dalam hidup saudara sebagai orang percaya. Dan Anda melakukannya dengan tekun, tidak boleh berhenti tekun itu. Terus, rintangan, tantangan, masalah, persoalan, terus percaya, bergerak dalam iman. Jangan hentikan iman saudara. Yakin Yesus pasti menolong saudara. Yakin Yesus pasti menolong, memberkati saudara. Pegang baik-baik saudara sekalian. Dan dikatakan, tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Buang beban saudara. Jangan dipikul terus. Ya, tinggalkan dosa. Jangan berkecimpung dalam dosa yang sama. Terus-menerus ada dalam dosa, dalam hal-hal yang buruk. Lepaskan dosa itu dalam nama Yesus. Jangan lakukan lagi. Kenapa? Yesus ingin memberkati saudara. Ya, buang dosa saudara, itu menghalangi gerakan iman kita. Bagaimana mungkin Anda bisa beriman kepada Yesus sementara Anda memikul beban dan tetap memegang dosa. Dosa yang nikmat kita pegang terus. Saudara, bergerak terus dalam iman. Amin saudara, tidak diam, percaya. Tidak pasif, percaya. Di depan yang terbaik menanti di depan kita. Karena Tuhan kita baik, yang terbaik pasti terjadi atas hidup kita. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus hari ini? Haleluya. Next, ini ada beberapa peristiwa yang perlu saya sampaikan sebagai basic dan dasar firman Tuhan yang saya sampaikan. 2 Raja-Raja 7, 3-8 nanti baca di rumah. Ya, 4 orang kusta yang bergerak, bertindak loh, tidak pasif, tidak menyerah, tidak mandah dengan keadaan. Dalam keadaan kelaparan, 4 orang kusta. Akhirnya yang alami mujizat. Kenapa? Mereka tidak diam saudara. Lakukan sesuatu. Orang kusta ini. Jadi 4 orang kusta ini ada di pintu gerbang Samaria. Sakit kusta. Kelaparan. Kemudian mereka mulai berkata seorang dengan yang lain. Mengapakah kita duduk-duduk saja di sini sampai mati? Duduk diam tidak bergerak sama dengan mati. Harus lakukan sesuatu. Anda dan saya harus lakukan sesuatu saudara sekalian. Percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati orang yang rajin, yang setia. Yang bertanggung jawab, konsisten dalam hidupnya. Jadi mereka mengatakan. Dan mereka berkata seorang dengan yang lain. Kalau kita masuk ke Samaria kita mati. Karena di Samaria terjadi bala kelaparan. Kalau duduk di sini juga mati saudara sekalian. Kenapa kita gak masuk ke kemahnya orang Aram, tentara Aram. Yang sedang mengepung Israel. Kenapa? Kalau mereka membiarkan kita hidup, kita hidup. Kalau mereka mematikan kita, matilah kita. Tapi kita mesti bergerak, kata mereka. Saudara. Akhirnya di waktu senja, mereka bergerak saudara. Bertindak, melangkah. Dan apa yang terjadi? Ketika orang yang letoy, sakit kusta, ya, kelaparan, itu berjalan menuju kemahnya orang Aram. Orang-orang Aram, pasukan Aram, tentara itu yang besar itu. Mendengar suara kereta-kereta, kuda-kuda. Dan pasukan jumlah besar meluruk mereka. Mereka berpikir Raja Israel mengirim pembunuh. Pasukan-pasukan pembunuh. Laskar bayaran. Saudara, jadi apa terjadi? Ketika 4 orang yang leto, yang lemah, sakit, tidak makan ini masuk ke perkemahan di situ saudara. Mereka heran, tidak ada seorang pun di situ. Wow, keren, mujizat Tuhan. Mereka lari saudara. Yang jalan ini siapa? Orang letoy, orang sakit. Tiba-tiba pendengaran mereka dengar pasukan yang besar. Ditinggal semua kemahnya, kuda, keledai ditinggal. Makanan, kemudian emas, perak, pakaian ditinggal. Jadi hari itu 4 orang ini makan all you can eat sudah sekalian. Makan semua, wah pesta berempat. Gak ada orang. Semua dikumpulkan sudah sekalian. Wow, ya emas, perak, pakaian dikumpulkan semua.
Sangat luar biasa. Saudara sekalian, kapan terjadi mujizat? Ketika bertindak dan bergerak. Jadi Anda gak boleh diam. Lakukan sesuatu. Tuhan pasti menolong saudara. Amin saudara. Jangan diam. Bergerak. Jangan pasrah. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan pasti bela saudara. Kalau engkau datang hari ini, siang ini dengan krisis apapun. Krisis ekonomi, kekurangan, kemiskinan. Lakukan sesuatu dan sisanya Tuhan lakukan untuk saudara. Tuhan sanggup menolong saudara. Melepaskan saudara. Memberkati saudara. Gonjang ganjing, persoalan gak peduli. Tuhan lebih dari apapun. Yesus luar biasa dan hebat. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Luar biasa Allah kita ini. Nah, satu lagi sebelum masuk inti. Beberapa poin saya sampaikan dengan cepat siang hari ini. Markus 5. 25 sampai 34. Perempuan pendarahan 12 tahun yang maju. Bergerak tidak diam. Jamah Yesus. Mujizat terjadi. Asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Dia lakukan sesuatu. Tidak diam, tidak pasrah. Dia percaya, dia mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya ini perempuan 12 tahun saudara. Ya, bukan dalam keadaan, bukan sebulan saudara. Bukan setahun, 12 tahun. Anda bisa bayangkan kalau Anda mengalami pendarahan sebulan saja, pasti lemah badannya. Ini 12 tahun pendarahan. Dia sudah menghabiskan semua keuangannya jadi miskin. Tapi kondisinya membaik tapi tambah buruk. Enggak tambah baik. Miskin karena berobat ke banyak tabib. Dan saat itu dia mendengar tentang Kristus yang ajaib, yang luar biasa. Penyembuh yang besar, saudara sekalian. Dan saya percaya Tuhan kita memang Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin saudara. Jadi akhirnya perempuan ini bergerak saudara. Lakukan sesuatu. Dia bergerak di antara begitu banyak orang. Ya saya nggak ada bayangan jelas dikatakan firman Tuhan. Tapi saya mencoba untuk melihat kondisi perempuan ini. Dia mungkin jalannya pakai terseret-seret, ngesot, tersurup jalannya terseok-seok saudara sekalian. Enggak peduli dia. Di tengah-tengah orang banyak, orang normal pun agak sulit. Ini orang yang tidak normal kondisinya. Ya bisa disenggol, diinjak-injak saudara. Tapi enggak peduli. Gerak terus. Asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Ketika sampai ke situ, dia jamah jubah Yesus. Saudara, pendaharannya berhenti seketika. Wow. Dia sembuh seketika. Sembuh seketika. Anda pun juga bisa disembuhkan Tuhan dengan luar biasa. Amin saudara. Yesus tanya, siapa yang jamah aku? Aku merasa ada tenaga, kuasa yang keluar dari tubuhku. Murid-murid mengatakan, kami nggak tahu Tuhan. Karena begitu banyak orang di situ saudara. Lalu kemudian saudara sekalian. Ya Yesus mengatakan, aku merasakan ada kekuatan yang keluar. Kemudian perempuan ini ketakutan. Dia mengatakan, datang. Ya Tuhan, aku yang menyembah engkau. Kemudian Yesus berkatakan, hai anakku. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Sembuhlah dari penyakitmu. Kalau saudara percaya beriman kepada Yesus Kristus hari ini. Engkau dikatakan, hai anakku. Kalau engkau anak, engkau pewaris kerajaan surga. Pewaris berkat-berkat Tuhan. Ya, semua diwariskan. Karena aku anak. Dan kalau percaya beriman kepada Yesus. Imanmu dikatakan menyelamatkan sudah. Pergilah dengan selamat. Keselamatan terjadi ketika engkau percaya beriman kepada Kristus. Dan apa terjadi? Sembuhlah dari penyakitmu. Penyakitmu akan sembuh. Kalau engkau percaya kepada Kristus. Hari ini, apapun penyakit saudara, kesusahan, kesedihan, krisis yang terjadi. Percaya. Bergerak dalam Tuhan. Bergerak, percaya, berlari dalam iman. Dan Tuhan akan menghadirkan mujizat kuasa yang besar dalam hidup kita. Siapa percaya hari ini Tuhan bisa menghadirkan keajaibannya untuk kita. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Next. Saudara, ada satu prinsip kehidupan. Saudara, ini enak ya duduk. Jadi artinya kita duduk sama rendah Pak. Dan berdiri sama tinggi. Ya cuma ngeles aja saudara.
Ya, pendeta kan kalau ngomong gitu, saudara. Pinter ngomong gitu. Ya. Saudara sekalian, ini satu hal yang menarik, saudara. Ada satu prinsip kehidupan, air yang mengalir itu tetap bersih. Air yang bergerak, tapi air yang diam, keruh. Banyak orang Kristen anak Tuhan, hidupnya keruh. Nggak ngalami apa-apa, stagnasi terjadi. Gak ada lompatan, hidupnya biasa puluhan tahun jadi Kristen. Gak ada lawatan Tuhan, gak ada mujizat, gak ada keajaiban Tuhan. Kenapa? Hidupnya keruh, saudara sekalian. Kenapa? Bukan karena Tuhan berhenti bergerak. Siapa percaya Tuhan masih bergerak sampai hari ini? Amin, saudara. Ya, saudara sekalian. Tapi karena kita, Tuhan tidak bekerja karena kita berhenti bergerak secara aktif. Mujizat tidak terjadi bukan karena Tuhan tidak bertindak. Tapi banyak orang percaya itu berhenti melangkah. Hari ini saudara sekalian. Ya, dengan cepat. Apa yang saya sampaikan tentang running. Berlari itu apa artinya? Next, poin 1. Running itu artinya, running means refusing to stay in your condition. Artinya menolak tetap tinggal dalam situasi kondisi keadaan kita saat ini. Menolak diam, menolak statis, tidak bergerak, pasrah, stagnasi akan terjadi. Tolak. Jangan manda pasrah. Tidak apa-apa Pak, biasa saja. Kalau saudara ingin mengalami mujizat keajaiban Tuhan, tolak stagnasi. Ya, saudara, hari ini, siang ini, mari masukkan dalam hatimu, jadikan rema firman Tuhan pada siang hari ini. Coba kita lihat ayat-ayat yang tadi ya kita sampaikan, saudara. Next, 2 Raja-Raja 7 ayat 3. 4 orang kusta itu berkata, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Mereka sadar satu hal, diam, duduk, mati perlahan. Itu terjadi juga untuk kita. Tolak stagnasi. Tolak keadaanmu yang buruk. Dalam nama Yesus. Yang terbaik terjadi. Amin, saudara. Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, saudara. Jadi kebenarannya, mujizat itu dimulai saat Anda menolak stagnasi. Tolak keberadaan yang terjadi, yang kita alami, kesusahan kita. Maka keajaiban akan terjadi. Nah, banyak orang itu sudah lama, saudara sekalian. Lama sekali menderita, susah, berkekurangan. Dia sudah nyaman dalam luka. Ya, sudah pasrah dengan keadaan. Tidak mau melakukan apa-apa lagi. Mereka berpikir, ya tidak usah macam-macam lah. Pasrah dengan situasi keadaannya. Saudara sekalian, sementara iman mengatakan, saya nggak mau tinggal di sini. Aku nggak mau seperti hari ini. Aku mau dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Itu harus kita lakukan. Banyak orang Kristen tuh terus mengatakan, enggak apa-apa Pak. Saya mau menderita Pak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini kan salah pemikirannya. Menderita kok sama-sama dengan Yesus. Bukan seperti itu. Mereka berpendapat bahwa makin miskin, makin susah, makin rohani. Siapa yang ngajarin ilmu seperti itu? Aku datang memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Jadi orang-orang sudah terbiasa miskin, menderita, banyak masalah. Nerimo. Aku seneng kok Pak, enggak apa-apa Pak. Aku tahan ini semua. Sejak kecil aku menderita Pak. Dewasa sampai tua. Hidupnya menderita terus. Salah saudara. Tuhan ingin ada perubahan dalam hidup saudara. Tuhan ini memberkati saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan kita. Memberkati kita, tepuk tangan bagi Allah kita. Iman berkata, aku tidak mau seperti hari ini. Tuhanku besar, Tuhanku ajaib, Tuhanku luar biasa. Amin saudara. Lah, ada satu tinjauan psikologis, next. Ya, ada istilah learned helplessness dari Martin Seligman. Sebuah kondisi di mana orang sudah tidak lagi mencoba, berhenti mencoba. Karena merasa tidak ada harapan. Percuma Pak. Aku mencoba, tidak ada gunanya. Tidak ada perubahan. Jadi aku berhenti mencoba. Learned helplessness. Tapi iman Kristen mengatakan, iman mengaktifkan pengharapan.
Kalau engkau beriman kepada Yesus, pengharapanmu akan aktif. Dan pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Ada orang mengatakan percuma Pak. Saya sudah mencoba. Males aku Pak. Pasti ya seperti wajah gagal. Kegagalan bagian hidupku dan aku ditakdirkan untuk gagal. Mana ilmunya, mana firmannya. Kegagalan kok ditakdirkan Tuhan. Tidak ada saudara sekalian. Salah itu. Perhatikan baik-baik. Tuhan ingin kau berubah dan dipulihkan, diberkati. Jangan tinggal dalam keadaanmu. Tolak itu semua. Tuhan merencanakan masa depan yang terbaik. Yang terbaik sedang menanti di depan saudara. Siapa setuju Tuhan baik? Tepuk tangan bagilah kita. Next. Iman sejati tidak membuat Anda diam. Tidak. Tapi mendorong Anda bergerak. Kalau imanmu sejati dan benar, kau bergerak dalam iman. Bergerak dalam pengharapan. Gerak, percaya. Akan terjadi sesuatu yang di luar pemikiran kita. Mujizat keajaiban yang tidak pernah kita duga. Boom, terjadi. Selama Anda masih hidup, berkat yang luar biasa masih mungkin terjadi dan akan terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Ya. Orang yang berhenti berharap, berhenti bergerak. Nah ini. Kalau orang berhenti berharap, berhenti beriman, dia berhenti berharap, bergerak. Orang tidak mau bergerak. Tapi kalau Anda punya iman, punya harapan, Anda akan bergerak terus. Next. Mujizat dimulai saat Anda berkata, cukup sudah. Dan Anda mulai bertindak, bergerak aktif, beriman secara aktif. Berlari secara aktif dalam iman. Cukup sudah. Aku gak mau seperti hari ini. Tuhanku besar, Tuhanku ajaib. Aku biasa-biasa, tapi Tuhanku luar biasa. Bersama dengan Tuhan, aku bisa mengatasi semua ini. Dan percaya yang terbaik pasti terjadi. Bahkan mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Karena mujizat Tuhan masih berlangsung sampai tepuk tangan bagilah kita. Ini yang pertama saudara. Ya, yang kedua. Apa artinya running? Running itu running means stepping in faith before seeing result. Anda itu berlari artinya, saudara, melangkah dalam iman terus. Bukan sekedar melangkah, saya melangkah Pak. Melangkah dalam iman, walaupun tidak melihat hasil sebelum melihat hasilnya. Saudara, melangkah iman. Tidak ada hasilnya, langkah iman. Muji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Setia, cari Tuhan, tidak peduli kiri kanan. Tinggikan nama Tuhan. Langkah dengan iman, sungguh-sungguh. Cari Tuhan, sembahyang sungguh-sungguh. Percaya, cepat atau lambat hidupmu pasti berubah. Pasti. Next. 2 Raja-Raja 7 ayat 5. Mereka berjalan saat hari masih senja. Belum ada tanda apa-apa. Gak ada tandanya. Tapi mereka terus bergerak berjalan saudara. Gak ada tandanya. Next. 2 Raja-Raja 7 ayat 5. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Tidak ada. Lah saudara sekalian, mujizat terjadi. Kapan? Ketika mereka bergerak. Mereka tidak melihat hasil terlebih dulu. Baru bergerak, tidak. Mereka bergerak lebih dulu, baru melihat hasil. Mujizat terjadi. Jangan nunggu tanda-tanda, tidak perlu. Tidak selalu, aku melihat tanda Tuhan. Tidak selalu. Jadi iman selalu mendahului mujizat. Pegang, iman selalu mujizat. Perempuan ini, tidak ada janji apa-apa, tidak ada ajakan apa-apa, tidak ada jaminan apa-apa. Tapi dia bergerak, dia percaya dengan iman. Asal ku jamah saja ujung jumbe Yesus, aku akan sembuh. Dia jamah. Sembuh, berhenti benar. Kapan? Dia nggak ada jaminan apa-apa. Percaya, bertindak. Bergerak dalam iman kepada Yesus. Hai anakku. Imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Sembuhlah dari penyakitmu. Wow. Kapan terjadi? Ketika dia bertindak bergerak dengan iman kepada Yesus. Saudara sekalian,
Sebuah tinjauan psikologis next dalam teori behavioral activation, psikologi klinis, saudara sekalian. Jadi behavioral activation mengatakan tindakan langkah Anda sekecil apapun itu bisa mengubah emosi dan hasil hidup. Apalagi beriman sekecil apapun bisa memindahkan gunung masalah apapun. Jadi tindakan Anda sekecil apapun bisa mengubah emosi dan hasil hidup. Saudara sekalian. Jadi gerakan tindakan kita itu mendahului sebuah perubahan. Perubahan terjadi kalau Anda bertindak. Kalau nggak bertindak diam saja percuma. Nggak ada hasilnya. Kalau tidak bertindak melangkah mengubah emosi hasil hidup. Lakukan tugas kita sekecil apapun dengan sungguh-sungguh. Bertanggung jawab, konsisten, rajin. Puji Tuhan, haleluya. Menyembah Tuhan. Dalam kondisi yang sepertinya tidak memungkinkan nyanyi. Tidak menggerutu, tidak ngomel. Tinggikan nama Tuhan dengan sepenuh hati, saudara sekalian. Ya, dan apa terjadi? Emosimu itu berubah. Senang, sukacita. Dan kalau emosimu berubah, sukacita, bahagia. Hasil hidupmu berubah. Pekerjaanmu berubah, bisnismu berubah. Income-mu berubah. Kenapa? Hasil lebih bagus. Kenapa? Hatimu sukacita dan bahagia. Lakukan sekecil apapun. Saya catat ini saudara sekalian. Ya, menarik sekali ini. Next, William James. Dia tokoh psikologi modern. Dia mengatakan, act as if what you do makes a difference, it does. Bertindaklah seolah-olah apa yang Anda lakukan membawa perubahan. Dan memang perubahan terjadi ketika Anda bertindak. Melakukan sesuatu bersama dengan Yesus. Perlu dilakukan sekecil apapun. Jangan diam, jangan pasrah. Bergerak dalam iman. Melangkah dengan total. Dalam iman kepada Kristus, kalau saudara punya pemahaman, tindakan kecilmu bisa menghasilkan perubahan besar. Karena mujizat Tuhan terjadi. Terjadi apa? Pemberdayaan diri. Anda tidak merecehkan, meremehkan hal-hal yang kecil. Hal kecil memotivasi Anda untuk melakukan sesuatu. Ada pemberdayaan diri, Anda bergerak, lakukan sesuatu. Karena pemahamannya udah benar. Terjadi apa? Efek domino. Ketika orang melihat Anda dipulihkan, diberkati, mujizat. Orang bertanya, kenapa ya? Oh, wah hidupnya rajin sungguh-sungguh. Udah memuji Tuhan. Sukacita, bahagia. Mereka percaya Yesus. Lakukan semua itu. Mereka pun juga dipulihkan oleh Tuhan. Dan kalau Anda punya pemahaman yang tepat benar seperti ini. Pola pikirmu tuh berubah secara positif. Kalau dulu Anda berpikir mengatakan, saya orang yang tidak berdaya. Sekarang apa? Saya orang yang bermakna. Beda. Next. Anda tidak perlu melihat terang dulu untuk melangkah. Jangan lihat, karena kadang-kadang terang tidak datang dulu. Tapi melangkahlah lebih dulu, terang akan datang. Melangkah dengan iman. Langkah. Terang kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Amin saudara. Langkah kecil yang Anda lakukan dengan iman bisa membuat pintu besar dalam hidupmu. Ingat, langkah kecilmu dalam iman bisa membuka pintu besar dari Tuhan. Sehingga mujizat keajaiban Tuhan datang dalam hidup saudara. Ini kedua. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Running itu apa artinya? Running means persevering until God show up. Artinya bertahan sampai Tuhan bertindak, sampai mujizat terjadi. Terus berlari, tidak berhenti sampai Tuhan menyatakan keajaibannya. Itu artinya berlari. Next, Ibrani 12:1. Berlomba dengan tekun. Nah ini saudara, tekun itu artinya apa? Tidak berhenti, walau lelah, capek. Ada rintangan, ada tantangan. Tidak berhenti, banyak hambatan. Nah ini. Terus. Bertekun terus, bertindak, bergerak. Sampai mujizat terjadi. Cepat atau lambat, mujizat pasti terjadi bagi orang yang percaya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Banyak orang mulai dengan semangat saudara sekalian.
Ya, tapi berhenti di tengah jalan saat tidak ada hasil yang cepat. Padahal mujizat sering terjadi di langkah berikutnya. Nah ini. Tapi kita sudah berhenti. Ya. Ingat baik-baik saudara sekalian. Ketekunan itu jembatan antara doa dan mujizat. Doa, tekun, rohani ditingkatkan, setia. Doa terus. Mujizat pasti terjadi. Amin saudara. Siapa percaya bahwa doa kita gak pernah sia-sia. Haleluya. 4 orang kusta gak lihat hasil langsung. Tapi tekun bergerak. Ternyata di depan tiba-tiba mujizat terjadi. Ya, saudara sekalian, keajaiban terjadi. Kelimpahan terjadi. Next. Saudara, ada sebuah tinjauan psikologis dari Angela Duckworth, pakar psikologi, dengan konsepnya, kesuksesan bukan tentang bakat, ingat saudara. Tapi soal ketekunan. Kita melihat begitu banyak orang, saudara, yang berbakat, pinter, cerdas, gak sukses. Tapi ada orang-orang yang biasa saja, bakatnya biasa, cerdasnya biasa, tapi sukses. Kenapa? Tekun. Kemarin saya sempat lihat di YouTube, saudara, orang Madura. Makanya saya sampaikan, Madura, orang Bangkalan, saudara. Saya belum kenalan, tapi di situ dia mengatakan dari Bangkalan. Dia diajak temannya ke Amerika, ke Philadelphia. Dia nggak punya apa-apa, dibayarin. Termasuk orang yang biasa saja. Dia kerja apa saja, Pak, saya kerjakan sehalal. Kemudian lakukan semua dia dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan rajin. Dia kerja apa, tembel ban di perkebunan dilakukan. Pelan-pelan sampai akhirnya dia saat itu waktu diwawancara, dia di belakang sebuah kafe yang cukup besar. Kafenya dia. Wah, saya kagum saudara sekalian. Ya, orang ini sangat tekun dan luar biasa. Dan satu hal dia mengatakan, ya, cara untuk sukses berhasil, dia bukan anak Tuhan. Apalagi kalau Anda anak Tuhan, pasti lebih sukses saudara. Ya, anak Tuhan yang tekun lebih sukses lagi. Dia mengatakan, saya ini mencintai kedua orang tua saya. Saya cinta, saya hormat. Jadi kalau Anda cinta dan hormat kepada orang tua, Anda juga diberkati. Dan firman Tuhan mengatakan, hormatilah kedua orang tuamu. Ini pelajaran penting. Kalau saudara, orang-orang muda, siapapun, mau sukses dan berhasil, hormati orang tuamu. Firman Tuhan mengatakan, bapak itu sukses luar biasa. Dia omsetnya setiap bulannya itu miliaran, saudara. Padahal orangnya biasa. Kenapa? Satu, punya ketekunan. Kalau Anda tekun dan punya Yesus, saudara sekalian, saya percaya, saudara pasti sukses dan diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang percaya Tuhan sanggup membuat Anda sukses dan berhasil? Tepuk tangan. Next, mujizat bukan hanya soal doa, ya. Tapi daya tahan rohani, ketekunan rohani. Next, penting. Seringkali Anda berhenti satu langkah sebelum mujizat terjadi. Tuhan bekerja di belakang layar saat Anda tetap berjalan. Ketika Anda tidak menyerah, Anda sedang bekerja sama dengan Tuhan. Yang terakhir, running makes miracles. Artinya, jangan tinggal dalam keadaanmu, tolak keadaanmu. Bergerak melangkah walau belum melihat hasil. Dengan iman, tetap berjalan sampai Tuhan bertindak. Wow. Ya, jangan mundur, terus berjalan. Bergerak, bertahan. Sampai mujizat terjadi. Mujizat tidak mengejar orang yang diam. Mujizat mengikuti orang yang bergerak, berjalan, berlari dalam iman. Jika Anda tetap bergerak, Tuhan tidak akan tinggal diam. Saya berdoa, Pak Gembala berdoa. Di akhir tahun ini, bulan-bulan ke depan, mujizat akan terjadi. Engkau kerjakan dibuat berhasil. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita.